Ini mesinnya bener-bener rasanya cuma hanya anget aja gitu loh. Ini bener-bener enak banget. Ini yang gue suka dan memang sudah pada umumnya ya guys ya. Nah ini dia sudah untuk klaimnya, dia sudah quick release ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang berada di LTC Glodok. Tanya seputar SATA nih. Wordcraft ini di sini nih. Oke guys, nih nggak usah lama-lama ya. Ini ada mata soket. Ini gunanya untuk kemiringan ya. Ini lebih bergeraknya lebih banyak ya. Bahannya benar-benar nilon dan dia nggak tajam. Menggunakan ini gua rasa jauh lebih mudah ya. Si Brittle ini kira-kira membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3 ini guys. Ya guys, ini masih seputar racun yang bakal gue berikan ya buat kalian para pengguna power tools, hand tools ya. Semua channel ini akan berbau racun yang pastinya jika kalian tidak ingin membeli tidak jadi masalah guys. Yang penting kalian mendapatkan informasi seputar alat ya guys ya. Ini masih dalam brand Bitek yang akan gue mau bahas ya. Ini dengan tipe COM7-YH ya guys. Ini adalah mesin cut off ya guys ya, atau kita bisa sebut chop saw ya, atau mesin potong dan yang lain-lain. Ini dengan mata kalau menurut gue paling kecil. Kalau zaman dulu sering kita temuin adalah pasti rata-rata semuanya ada di 14 in. Tapi kali ini cuma hanya di 7 in ya guys ya. Dan ini kapasitasnya untuk wattnya ya, karena memang blade-nya juga tidak terlalu besar di 7 in ya. Ini kapasitas wattnya hanya di 950 watt ya. Nah, jadi buat kalian nih para pengusaha-pengusaha, udah bang gue pengen buka bengkelas ya bang, tapi watt di sini nih cuma hanya 2000 atau 1300. Nah, ini bisa kalian jadikan opsi ya untuk pilihan jika kalian ingin mempunyai usaha bengkelas dan yang lain-lain. Kenapa gue bilang ini bisa dijadikan satu opsi? Karena yang 14 in umumnya biasanya wattnya di atas 1000 ya guys ya. Nah, tapi kali ini cuma hanya 950 watt. Yang pasti jika kalian menggunakan alat ini, kalian tidak membutuhkan untuk watt listrik di tempat usaha kalian, tidak cukup yang besar, yang kecil pun alat ini sudah bisa mumpuni ya guys ya. Masih dari brand Bitek ya guys, kalian masih diberikan garansi selama 1 tahun atau di 12 bulan. Yang pastinya untuk warantinya semua diberikannya sudah cukup jelas. Untuk service centernya dan lain-lainnya kalian nanti akan bisa dapatkan di dalam paket pembelian ini. Oke guys, nggak usah lama-lama, gue pengen langsung coba buka aja kira-kira seperti apa ya. Ini first time juga buat gue untuk mengulas ya, untuk satu buah cut off ya guys ya. Nah ini guys, ini masih sama ya, dia masih tersegel rapih ya guys ya. Nah bisa lu bayangin, hampir semua produk Bitek ini seperti ini. Kita harus potong terlebih dahulu. Ya guys, inilah wujudnya ya guys ya. Ini adalah barangnya. Nah, jika kalian ingin mendapatkan barang seperti ini, kalian langsung cek aja di deskripsi gue ya. Nanti link pembeliannya akan gue berikan di sana. Nah, ini gue beli dengan harga 675.000, yang pastinya kalau menurut gue murah banget ya guys ya untuk satu buah mesin cut off yang memang pada umumnya lagi yang 14 ini yang biasanya dulu sering kita temukan itu biasanya umumnya harganya paling murah aja udah mendekati harga 1,5 ya guys ya. Nah, ini paket pembelian yang di dalam ya. Ini seperti biasa di sini selalu ada manual book yang diberikan dari Bitek ya guys ya. Dan ini selalu diberikan untuk service centernya, dan ini kartu garansi yang diberikan sama kalian ya. Nah di dalam sini pun ya banyak sekali ya. Ini seperti ini ada 4 ini ya. Ini 4 ini damper untuk bagian bawahnya ya guys ya, supaya kalian tidak slip pada saat menggunakan di lantai. Nah seperti ini gue berikan contohnya. Oke, nah seperti ini ya. Dan di sini disediakan carbon brush dan di sini disediakan kunci untuk mengganti matanya ya guys ya. Nah ini guys, ini di saat paket pembelian ini ya, dia sudah diberikan langsung matanya dan sudah posisinya terpasang. Jadi kalian tinggal menggunakannya saja. Nah ini guys, ini tampak sampingnya untuk alat ini ya. Nah ini bisa lo lihat ya. Nah ini kalau gue bahas sedikit dari segi build quality-nya ya guys ya. Ini yang gue rasain sih sebetulnya jujur ya, gue melihat build quality-nya sangat pas-pasan ya guys ya. Ya tapi kembali lagi gue nggak bisa berkata apa-apa John ya, karena ya lagi-lagi ada harga ada rupa. Dan ini gue bisa kategorikan ini adalah hip hip hura ya guys ya, atau misalnya paket murmer, murah meriah. Nah ya guys, tapi yang gue cukup suka dari brand ini adalah ini kita sudah ditempatkan untuk bevelnya ya guys ya. Nah ini yang gue suka dan memang sudah pada umumnya ya guys ya. Nah ini dia sudah untuk klaimnya, dia sudah quick release ya. Ini sudah quick release, tapi tidak semua brand ya. Artinya quick release di saat kalian
kalian mau memasang atau menjepit media sesuatu ya, kalian tidak perlu memutarnya seperti ini dan pastinya bakal lama banget. Kalian cukup tinggal menekan ini dan kalian akan menariknya ke sini. Dan ini yang gue suka untuk pengaturan si bevelnya sendiri, dia maksimal di 45 derajat. Dan yang gue suka dia sudah memiliki angka dan jarumnya ya guys ya. Jadi kalian sudah memiliki patokan. Kalian cukup mengendorkan bagian sini saja ya. Untuk di baut yang kiri kalian tinggal mengukur ya. Di 15 derajat, di 30 derajat atau di 45. Jika kalian sudah ditetapkan di 45 derajat, kalian cukup mengencangkan ini saja ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian untuk mengatur bevelnya, gue cukup suka karena memang kenapa yang tadi gue bilang ya, dia sudah diberikan angka ya atau gauge-nya ini sudah lebih mudah untuk diaturnya ya guys ya. Nah kalian tinggal cukup menaruh dan meletakkannya saja dan kalian tinggal memotongnya. Dan fitur selanjutnya yang gue suka ya, dia sudah diberikan guard juga untuk di bagian depan. Yang pasti pada saat kalian memotong ya guys ya, nah ini tidak usah takut lagi untuk menghalangi yang biasanya percikan api ya, karena memang ini abrasif ya. Jadi percikan api yang terlalu banyak dihasilkan, nah kita biasanya takut nanti kemana-mana. Tapi kalau misalkan ini dia sudah lebih terkontrol, yang pasti arah untuk apinya ya dia bakal lebih ke bawah ya. Jadi tidak menciprat kemana-mana ya guys ya. Oke guys, nggak usah lama-lama, gue pengen langsung rasain aja ya kira-kira seperti apa feelnya menggunakan alat ini ya. Dengan RPM 4500 per menit ya guys ya, itu untuk tanpa bebannya. Nah ini guys, kita lihat 4500 ini kira-kira ya feelnya seperti apa, karena memang ini adalah lebih kecil untuk RPM-nya ketimbang Gerinda ya guys ya. Oke guys, dan selanjutnya yang gue lupa ya, dan ini ketinggalan informasinya. Nah dia sudah bisa di lock untuk triggernya ya guys ya. Jadi lu tinggal ngelock aja, nah seperti ini. Nah ini mudah banget ya. Dan ini yang bagian hitamnya ini ya, ini benar-benar rubber yang dilapisi ya untuk ABS-nya sendiri. Yang pasti lu ngegamnya enak banget sih ya. Dan untuk pergantian sistem karbon brushnya, nah ini memudahkan juga karena memang dia diberikan di luar ya. Tapi tadi gue bilang untuk build quality dari plastiknya ini pas-pasan banget ya guys ya. Ya guys, untuk watt tanpa bebannya ada 500 ya. Kita akan coba berikan beban ya. Kita akan lihat kira-kira watt sesungguhnya berapa ya guys ya. Oke guys, ini ada besi UNP ya. UNP ini size-nya sekitar 5 cm ya guys ya. Dan ini maksimal untuk daya potongnya ini di sini cuma hanya 8 cm ya guys ya. Nah, di sini bisa lo lihat 8 cm. Nah, jadi memang ini mini banget, dan atau gue bisa sebut unyu-unyu ya guys ya. Nah, ini bisa lo lihat dia cuma hanya maksimal 8 cm. Nah, guys, kita coba potong aja ya kira-kira feel-nya seperti apa nih ya. Kita gunain untuk memotong ya. Ini besi UNP 5 cm ya. Ya guys, ini kita motong besi UNP ukuran 5 ya. Nah ini yang gua rasain udah cukup bekerja keras alatnya ya. Nah tadi ada beberapa mungkin pas kira-kira sudah mau habis ya si alat ini, RPM-nya sempat mengecil. Yang gua rasain adalah dia sudah sangat terbebani ya. Jadi kalau menurut gua untuk RPM yang 4500 ini kalau menurut gue sih terlalu kecil. Tapi untuk wattnya tadi gue berikan dengan beban ya. Tadi selama kita memotong, nah itu di situ itu wattnya mencapai 850 watt ya, 800-an lah pokoknya ya tadi. Nah terus up terus ke atas ya. Nah yang gue rasain sih ya memang kita ini cuma hanya untuk penggunaan yang kecil-kecil saja ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian penggunaannya untuk motong yang tebel-tebel,
Yang lebar-lebar ya gua saranin kalian membelinya yang 14 in mungkin ya. Kalau misalkan cuma hanya 7 in seperti ini ya biasanya kalian kalau gua saranin mungkin untuk memotong besi-besi hollow yang 4x4 ya atau 2x2 ya yang cuma hanya ketebalannya sekitar 1,2 dan 1,5 yang gua rasa cukup gua rekomen ya, karena memang dari alat ini sendiri yang memang compact banget, yang kecil banget. Tapi kalau yang kebutuhan kalian seperti yang lebih besar-besar lagi dan lebih tebal-tebal lagi, yang gua saranin kalau menurut gua lebih baik ya ambil yang lebih besar kapasitasnya ya guys ya. Nah, kalau untuk mesinnya sendiri yang gua rasain di sini ya, kita tadi mau motong seperti itu, ini mesinnya rasanya adem aja ya guys ya. Jadi tadi kita motong seperti itu, nah ini mesinnya rasanya adem. Nah, Bang itu kan cuma sekali potong ya kan, coba dong 2 kali potong, kita potong lagi ya guys ya. Oh ya guys, di sini juga ada yang lupa gue jelaskan ya. Dia di sini untuk maksimal ketinggiannya untuk memotongnya cuma hanya di 9,5 cm ya guys ya. Jadi kalau misalnya lu lebih memotong benda yang lebih tinggi-tinggi dari ini, nah ini nggak bisa. Yang pastinya jika kalian beli, pastikan tonton video ini dulu dan pastikan kira-kira sesuai atau tidak speknya dengan kebutuhan kalian ya guys. Kita coba potong sekali lagi ya guys ya. Ya guys, feelnya cukup enak ya, untuk vibrasinya bener-bener minim dan yang gue suka ya, ini mesinnya bener-bener rasanya cuma hanya anget aja gitu loh. Ini bener-bener enak banget gitu loh kalau yang gue rasain ya. Si mesinnya sih pada saat gue berikan tekanan agak lumayan cukup terbebani. Akan tetapi yang gue cukup bingungkan juga, tapi mesin ini tidak panas guys. Ini bener-bener cuma hanya hangat aja dan sebetulnya motong seperti ini tadi lumayan agak cukup lama ya guys ya. Dan yang gue rasakan sebetulnya mata bawaan ini kayaknya sepertinya kurang tajam ya guys ya. Nah ini sepertinya satu hal yang biasa. Jadi kalau misalnya kalian ingin mendapatkan mata yang bagus dan yang tajam, beli lagi sendiri ya guys ya. Jangan harapkan dari bawaan mesin ini. Oke guys, gue rasa cukup sekian ya perjumpaan kita hari ini ya. Semoga video ini bisa menjadikan referensi buat kalian jika kalian ada yang ingin membutuhkan alat-alat seperti ini. So yang gue rasa ya cukup worth it ya. Kenapa gue bilang worth it? Lagi-lagi guys ya. Nah karena di sini dengan harga 600 ribuan ya, lu sudah mendapatkan alat seperti ini ya. Yang gue rasa cukup worth jika kalian ya untuk penggunaan yang kecil-kecil saja. Tapi gue nggak bisa bilang ini worth untuk penggunaan yang kapasitasnya lebih berat daripada ini ya guys ya. So keep smart ya. Nantikan terus video-video G3 Channel yang akan terus kita ulas hand tools, power tools, ke depannya kita akan ulas di channel ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.